semangat ya. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doanya? Allah, Fatim dong. Tabarakallah. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kalian sudah datang tepat waktu untuk memenuhi jadwal dan panggilan ibu mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Jadi sebelumnya kalian tahu apa itu dengan bimbingan kelompok? Baik, saya jelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah proses bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok melalui fungsi pengembangan dan pencegahan dengan anggota 8-12 orang yang dipimpin oleh konselor atau guru BK. Nanti akan dibahas salah satu topik yang menyangkut kepentingan para anggota kelompok. Selanjutnya, tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri adalah untuk memberi pemahaman tentang bagaimana cara belajar yang menyenangkan agar kita dengan mudah memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya selain hal yang sudah dijelaskan, ada juga cara dan asas-asas kegiatan bimbingan kelompok. Asasnya adalah kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Lalu, mengapa kalian ibu panggil? Karena menurut angket yang telah kalian isi pada minggu lalu, menurut angket yang telah kalian isi mengatakan bahwa kalian belum paham dan sulit untuk memahami mata pelajaran tertentu. Betulkah anak-anak? Selanjutnya, tadi Ibu sebut bahwa bimbingan kelompok ini akan kita lakukan dengan teknik diskusi kelompok. Jadi selama kegiatan ini berlangsung, kalian sebagai anggota kelompok harus bersedia untuk mengemukakan pendapat kalian terkait topik cara belajar yang menyenangkan yang akan kita bahas. Selama diskusi berlangsung, kalian akan dipimpin oleh pemimpin kelompok, yaitu Ibu sendiri, untuk mengatur jalannya bimbingan. Dalam menyampaikan pendapat, Ibu harap kalian tetap menjaga etika berbicara serta menjaga ketertiban. Apakah kalian bisa memahami? Bisa. Bila sudah paham, mari kita mulai dengan perkenalan kelompok. Silahkan semua yang ada di sini untuk perkenalkan diri masing-masing, mulai dari Nama saja. Perkenalkan, nama saya Melani. Perkenalkan, nama saya Kevin Syah. Baik, perkenalkan, saya Nidya Syarifah. saya Fauzia Misalia. Saya Mutia Dewi. Saya Rena Vanessa Fauno. Dan saya Vanessa Ratri Wardani. Sudah perkenalan semua. Sekali lagi Ibu bertanya, adakah yang belum paham tentang tugas kalian selama dalam bimbingan kelompok ini? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kalian semua sudah paham ya. Selanjutnya kita masuk ke topik kita. Ada yang tahu topik apa yang kita bahas hari ini? Jadi topik yang kita bahas hari ini adalah tentang cara belajar yang menyenangkan. Ibu mau tanya dulu, apakah kalian semua sudah tahu apa tipe gaya belajar kalian? Ada yang sudah tahu? Visual? Sudah. Jadi di sini ada beberapa macam gaya belajar. Yang pertama itu gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini yaitu matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol dan lain-lain yang berkaitan dengan bentuk. Selanjutnya gaya belajar auditor. Orang yang gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca atau soal cerita. Selanjutnya itu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Selanjutnya gaya belajar global.
Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami suatu secara menyeluruh. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut kalian mata pelajaran apa yang membuat kalian kesulitan dalam memahami materinya? Mengapa? Mulai dari Matematika. Akuntansi. Kalau saya fisika lanjutan. Saya juga fisika lanjutan. Kimia. Matematika lanjutan. Bahasa Indonesia. selanjutnya itu, mengapa kalian kesulitan dalam pelajaran tersebut? Susah paham materinya. Susah paham materinya, terus caranya menjelaskan gurunya. Kalau saya, menurutku materinya kalau dilihat tuh kayak nggak terlalu rumit sih, tapi cara menjelasannya gurunya sama pembawaannya dari gurunya tuh kayak apa nggak fun gitu, jadi boring sekali di kelas. Saya juga kak penyampaian gurunya yang kayak ribet sekali, jadi kayak susah dipahami. Kalau saya sekali rumus yang nggak dapat. Kalau saya dari matematika tingkat lanjut, gurunya sebenarnya sudah pandai, misalnya sudah bagus caranya mengajar, tapi kadang-kadang cepat sekali caranya menjelaskan. Jadi kadang kalau kita mencatat, dia langsung pindah materi, jadi kita ketinggalan bilang apa itu nak bahas tadi. Kalau saya kurang tahu dalam materinya saja. Baik, ternyata kalian sulit memahami berbagai mata pelajaran. Jadi, apa yang biasa kalian lakukan ketika menghadapi masalah tersebut, masalah belajar tersebut? Cari referensi lain kak. Kalau misalkan nggak bisa lewat guru, mungkin lewat internet bisa. Ya. Sekarang banyak sumber dari YouTube, dari Google ada. Iya, sama juga kasusnya sama ini, tapi sama cari alat soal juga caranya supaya bisa kita mengerti, atau enggak tanya orang yang dengar materinya. Kalau saya juga lebih begitu ya kak, ke temanku yang lebih mengerti. Iya. Karena kayak susah kak kalau misalnya dari online nih ya, lebih enak Ada kalau lagi? dia Ada lagi? Oke, kita bahas strategi yang mungkin bisa membantu. Siapa yang punya ide? Kayak strategi apa yang bisa dilakukan? Strategi belajar. Strategi belajar seperti apa? Saat belajar di mata pelajaran tersebut. Oh, kalau saya sih kalau di matematika, pertama saya memperhatikan full materinya dulu. Aku dengarkan dulu penjelasannya guru. Baru kalau misalnya mau pindah materi, aku foto dulu yang ada di papan tulis supaya bisa aku catat sebentarnya. Kalau misalnya ada apa namanya? Ada catatan yang dikasih guru tapi dia tidak tulis di papan, bisa diketik di notes atau di WA begitu supaya dia bisa diingat baru disalin ke buku. Apakah kalian pernah mencoba berbicara dengan guru yang tentang kesulitan kalian dalam mata pelajaran tersebut? Tidak sebenarnya. Kenapa? Kalau saya takut kayak ndak enak Jadi karena dia juga guru tua. ke BK aja iya kak pernah ke ibu Reka. Paling kayak curhat nih kayak di guru yang muda, terus kayak akrab Iya, sama kita. iya. Bagaimana cara kalian biasanya dalam mempersiapkan diri untuk belajar mata pelajaran tersebut? Pasrah. Pasrah aja kak. Nggak ada jadi bikin ya kak, cuman kadang persiapan, Dia terus juga ini. Bukan udah kali. Ya, kerja terus ki. Minta maaf aku lagi tadi. Bagaimana kalian merasakan ketika kalian mencoba memahami mata pelajaran ini? Apakah kalian frustasi, cemas, atau stres? Stres, cemas. lebih ke cemas ya karena Saya cemas, takut nggak mengerti pas mau dikerja, kalau dikasih kerja tugas pas pulang gimana ini dikerja nggak ditahu caranya, di online juga kadang
kadang kayak penjelasannya nggak jelas sekali. Jadi bingung mau kerja bagaimana. Jadi kecemasannya. Kalau stres enggak terlalu tergantung dari level soalnya itu susah atau mudah dipahami. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tips Di sini saya akan menjelaskan beberapa tips belajar yang efektif. Berikut ini adalah tips tips belajar yang efektif. Yaitu yang pertama, sebelum belajar ada baiknya makan dulu agar otak dapat berpikir dengan maksimal. Jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu kenyang agar dapat berpikir dengan maksimal. Selanjutnya, santai dalam aktivitas belajar. Jangan anggap belajar sebagai momok yang harus ditakuti. Membayangkan bahwa belajar itu membosankan. Hilangkan pikiran itu dari pikiran kalian. Karena jika kalian belajar dalam pikiran yang negatif, maka pikiran kalian akan tertutup. Cobalah buka pikiran kalian dan hilangkan semua masalah-masalah lain yang tidak berkaitan dengan aktivitas belajar dari pikiran kalian. Selanjutnya, jangan belajar tanpa refreshing. Kadang-kadang banyak orang yang mengartikan bahwa belajar terus-menerus itu belajar sangat bagus dan bisa mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, jangan terlalu banyak berbicara. Bicaralah yang penting saja dan pikirkan bahwa diri Anda bisa mengerjakan soal apapun yang diberikan. Selanjutnya, buat jadwal se-enjoy mungkin. Jangan merasa diikat karena belajar yang enjoy itu dapat lebih bisa diterima pikiran daripada belajar yang terlalu serius. Dan cobalah banyak latihan yang menghadapi soal-soal. Jangan pernah memakai kalkulator. Anak SD yang diajari tidak pakai kalkulator agar otak mereka lebih sering terasa. Baiklah, dari diskusi kita, maka hari ini buat kesimpulan. Siapa yang ingin membantu menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa. Tunjuk saya. Di kesimpulannya hari ini kan kita memiliki banyak kendala saat memahami pelajaran. Jadi kita dipukul begini supaya kita tahu caranya hadapi itu masalah, supaya kita mengerti itu pelajaran sebelum tidak terasa susah. Ada yang bisa menambahkan? Itu juga kalau mungkin belajar jangan selalu dipikir bilang belajar itu hal yang membosankan sama yang bikin takut. Iya, jangan dijadikan patokan supaya bisa beban. Iya, beban. Dan menjadikan beban hidupmu itu belajar, padahal itu kebutuhanmu memang kebaikan sendiri. Kebutuhan dan kewajiban. Kita sudah hampir mengakhiri bimbingan kelompok ini. Bagaimana perasaan kalian selama bimbingan ini berlangsung? Senang, Kak. Ya, senang. Senang karena dikasih tips. Ya. Untuk memastikan apakah kalian sudah paham dengan topik ini, maka silahkan isi lembar kalian yang Ibu berikan. Baik, Ibu rasa cukup, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga baik, Ibu rasa cukup pertemuan kali ini. Mari kita semoga kegiatan bimbingan kelompok ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sekali atas kerjasamanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.